akan ya terima kasih Pak. Baik, eh, kita akan mulai sesi debat kali ini. Selamat datang di minggu ke-13 sesi debat KDMI. Sebagai juri di sini kita ada Bapak Slamet Subagio selaku juri 1, kemudian saya Bayu selaku juri 2. Mohon izin untuk mematikan kamera karena ternyata lighting tidak terlalu bagus juga. Jadi untuk debat kali ini kita akan mendiskusikan mosi mengenai Dewan ini akan mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa asing untuk memiliki sertifikat UKBI. Debat diikuti oleh 4 tim, pemerintah pembuka, oposisi pembuka, pemerintah penutup, dan oposisi penutup. Giliran berbicara akan dipandu oleh juri. Jadi untuk giliran berbicara, kemudian interupsi akan bisa disampaikan langsung ketika pembicara sedang berbicara dengan cara mengetik di chat atau menggunakan raise hand atau emoticon atau menghidupkan kamera. Namun tidak diperbolehkan untuk menghidupkan mikrofon jika pembicara tidak memberikan izin. Sebelum berbicara, disarankan bagi pembicara untuk mengetes dulu apakah suara sudah terdengar atau belum. Jadi sebelum dimulai silahkan cek apakah suara saya terdengar atau dengan kalimat yang lain. Baik, untuk memulai perdebatan kita pada malam hari ini, saya undang pembicara pertama, kubu pemerintah pembuka, Perdana Menteri, untuk menyampaikan pidatonya. Kepada pembicara pertama, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk memberikan waktunya. Izinkan saya perkenalkan nama. Saya Hari Al-Majid dari kelas mesin B1 pagi dengan prodi Teknik Mesin. Di sini saya bertugas sebagai pembicara pertama dan dari tim pemerintah 1. Saya dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI. Dari sini saya setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI. Karena apa? Karena UKBI sendiri memiliki arti adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seorang dalam berbahasa Indonesia lisan ataupun tertulis. Dan UKBI sendiri itu sangat menyertakan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI. UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar. Bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia tanpa menafikan peran wahana lain. UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajaran di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Baik, saya rasa dari tim oposisi itu argumen saya. Baik, terima kasih pembicara pertama tim pemerintah pembuka. Untuk melanjutkan perdebatan, kami undang pembicara pertama tim oposisi untuk menyampaikan pidatonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, silakan dilanjutkan. Kemudian sebut kelas A1 malam, saya menyampaikan Dewan ini akan mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI. UKBI adalah indikator untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. UKBI terdiri atas 5 seksi, yaitu seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespon kaidah, dan seksi 3 membaca dalam bentuk pilihan ganda, serta seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Dikutip dari UKBI Kemendikbud, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Dengan kondisi seperti itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. UKBI juga merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. UKBI menguji kemahiran seseorang dalam menyimak, membaca, serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama oposisi pembuka. Untuk melanjutkan perdebatan, kita persilahkan pembicara kedua tim pemerintah pembuka untuk menyampaikan pidatonya. Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Saya nama saya Mardana. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas B1 pagi. Di sini saya sebagai pemerintah pertama setuju dengan mosinya, yaitu mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI. Nah, kenapa? Karena manfaat dari sertifikat UKBI ini, sudah diuji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, dapat digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia warga negara asing yang sedang mengikuti program BIPA. Nah, apa itu BIPA? BIPA sendiri itu adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing, dan juga menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan juga S3. Dan UKBI sendiri di masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Hak cipta UKBI tertuang di dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari tahun 2004 dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada dari pembicara kedua pemerintah pembuka. Kita lanjutkan dengan pembicara kedua tim pemerintah, tim oposisi pembuka. Silakan. Selamat malam, terima kasih moderator. Saya oposisi pertama. Dewan ini akan mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI.
Dampak dari negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri ini. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri, maka lapangan pekerjaan akan terasa sempit. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal ini tidak akan bersaing dengan kerja asing. Apabila tidak diimbangi penambahan lapangan pekerjaan, maka hanya akan menimbulkan pengangguran. Sebagai hal dapat ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 39 Ayat 1, masyarakat modern Indonesia wajib berbahasa Indonesia sebagai telah diatur dalam undang-undang. Penggunaan bahasa asing di media luar ruang cermin masyarakat modern. Mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pembicara kedua tim oposisi pembuka. Untuk melanjutkan debat ke sesi penutup, kami undang pembicara pertama pihak pemerintah penutup untuk menyampaikan pidatonya. Silakan. Selamat malam semuanya. Nama saya Skalningsi. Di sini saya sebagai pembicara dua di pihak pemerintah. Sebelumnya saya meminta maaf karena tempat saya sekarang berada tuh bisa dibilang berisik. Sebelumnya itu baiklah, saya akan memberikan tanggapan dari saya tentang kalau di Indonesia ini diwajibkan sertifikat UKBI. Jadi UKBI ini kan juga sebenarnya kan sarana untuk uji untuk mengukur kemahiran seorang dalam berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita tuh bisa berbahasa Indonesia, cuman kita tuh perlu dengan sertifikat ini kita bisa mengukur kalau misalnya menurut saya ini tuh termasuk hal yang positif, tidak memberatkan siapapun, soalnya apalagi kita kan termasuk orang Indonesia sendiri. Terus juga bisa dibilang ya, Indonesia tuh banyak tenaga kerja yang keluar negeri, begitupun juga luar negeri juga banyak yang Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya UKBI ini tuh bisa dibilang sertifikat ini bisa tolak ukur kayak tolak balik lah. Jadi misalnya kayak mereka biar juga tenaga asing juga itu tuh juga bisa memakai bahasa Indonesia baik dan benar di Indonesia dengan sertifikat UKBI ini. Jadi sertifikat UKBI ini itu bisa dibilang kalau misalnya mereka ke Indonesia, mereka harus mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu juga mempermudah di industri di Indonesia karena dengan adanya sertifikat ini mereka bisa belajar mempelajari bahasa Indonesia tanpa membuat orang Indonesia kesusahan untuk berbicara dengan mereka, dengan orang asing. Jadi kewarganegaraan asing ini mereka mempunyai sertifikat UKBI, jadi mereka bisa sekalian mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga ya seperti kita tahu data yang saya lihat itu sekitar 36% itu tuh ada sekitar 36% TKA yang ke Indonesia untuk bekerja. Jadinya dengan adanya sertifikat ini kita tuh bisa lebih gampang untuk komunikasi kan, apalagi kan satu bahasa dengan bahasa negara lain itu kan sangat berbeda sih. Tidak mungkin kita mempelajari seluruh bahasa. Jadi dengan adanya sertifikat ini, dengan adanya kewajiban ini, jadi kita yang mempermudah kita. Jadinya mereka yang mempelajari bahasa kita, tidak kita yang harus berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka. Jadi untuk ini apa yang harus untuk bisa dipertentangkan kan? Ini kan juga mempermudah kita orang Indonesia juga, dan itu juga tidak ada pro. Kalau misalnya dibilang pro asing, tidak pro asing. Indonesia itu bahasa kita.
Jadi kita yang harus mempertahankan bahasa kita sendiri. Kalau misalnya kita fokus dengan bahasa luar, kita yang harus mempelajari bahasa luar, terus gimana dengan bahasa Indonesia, kemajuan bahasa Indonesia di luar? Jadi dengan mereka mempelajari bahasa kita, banyak orang-orang asing yang akhirnya bisa berbahasa Indonesia. Itu juga bisa mengangkat derajatnya bahasa Indonesia ke luar negeri, ke negara-negara asing. Dan juga kalau misalnya malah jika kalau kita mempelajari bahasa asing, itu juga seperti mereka juga bagus kalau mempelajari bahasa Indonesia dari kita. Ya, itu juga baik ya. Jadi seperti yang ditegaskan gitu kan, tidak ada kewajiban kalau misalnya sebenarnya ini kalau misalnya bisa dibilang seluruhnya ya bisa tidak perlu semuanya tenaga asing gitu, tapi harus bisa sebagian besar. Itu kan juga mewajibkan kita. Yang wajib itu tuh sebenarnya tuh dari mereka mempelajari bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Jadi ini tuh bisa dibilang cara halusnya kita, cara pikir tepatnya kita untuk mempermudah komunikasi antar orang dengan negara asing gitu. Jadi itu bukan soal pro tenaga kerja asing, bukannya kita ada masalah dengan tenaga asing gitu, tapi ini juga untuk mempermudah kita, apalagi Indonesia ini kan juga termasuk kita banyak TKI yang ke luar negeri, begitupun juga tenaga kerja asing juga banyak ke Indonesia. Jadi begitu sebaliknya. Jadi dari ini mempermudah kita daripada kita yang belajar bahasa mereka, daripada kita yang sibuk-sibuk memikirkan bagaimana komunikasi. Jadi dengan adanya ini itu mewajibkan mereka kalau misalnya mereka itu harus yang bisa bahasa kita, tidak kita yang harus bisa bahasa mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah tentang kewajiban UKBI ini. Terima kasih. Terima kasih atas pidato yang disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah penutup. Untuk memberikan tanggapan terhadap kubu pemerintah, kami undang pihak oposisi, pembicara pertama pihak oposisi penutup untuk menyampaikan pidatonya. Silakan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, silakan dilanjutkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sudah jelas. Oke, di sini saya tim oposisi dari mosi mewajibkan tenaga kerja asing memiliki sertifikat UKBI. Menurut pemerintah, Presiden Joko Widodo, hal itu bisa menghambat investasi. Menurut pemerintah, ada sejumlah regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan sebaiknya dihilangkan. Karena hal itu akan menyebabkan lama sekali untuk tenaga kerja asing mampu mengikuti dan hal menjadi hambatan untuk terjadinya investasi sebagaimana investasi dan pembangunan bagi negara berkembang. Maka dengan itu aturan yang tidak friendly kepada investasi harus dikurangi. Ini akan mendorong krisis persoalan investasi dan persoalan pembangunan tersebut. Karena seharusnya itu tuh bisa mendorong ekonomi bangsa, tapi malah menjadi hambatan. Sehingga
Sekretaris Kabinet Seskep Pramono akan mencabut semua regulasi yang tidak cocok dengan investasi yang tidak cocok dengan investasi. Dan juga menurut saya sekarang kan dalam era globalisasi yang dimana orang bisa berbicara dalam bahasa apa saja, seperti ada Google Translate dan sebagainya. Dan bangsa kita juga bisa berbahasa dengan bahasa mereka gitu. Sekian dari saya. Izin interupsi. Silakan oposisi, apakah interupsi diterima? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk kubu pemerintah penutup. Oposisi memutuskan untuk menolak interupsi. Baik, terima kasih atas pidato yang disampaikan oleh tim oposisi, oleh pembicara pertama tim oposisi penutup. Untuk menutup kasus pemerintah, kami persilahkan pembicara kedua pemerintah penutup untuk menyampaikan pidatonya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Safitri dari kelas AM1A pagi. Di sini saya sangat setuju dengan mosi yang mewajibkan pencari kerja dan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing memiliki sertifikat UKBI. Karena sesuai dengan pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Secara sesuai dengan undang-undang tersebut, maka TKA itu diwajibkan bisa berbahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan pekerja lainnya. Jika mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana mereka bisa bekerja dengan warga negara Indonesia? Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, yang dimana berarti warga negara asing tersebut yang datang ke Indonesia itu harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan Google Translate, akan mempersulit kita dalam berbicara sehari-hari. Karena apa? Google Translate terkadang mengartikan beberapa kata itu tidak sesuai dengan artinya. Jadi menurut saya, apakah tenaga asing itu wajib menggunakan bahasa Indonesia jika mereka datang ke Indonesia? Itu sangat wajib, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia. Karena mereka datang ke sini, berarti mereka harus bisa menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pidato yang disampaikan. Untuk menutup perdebatan kita pada malam hari ini, saya undang pembicara kedua dari tim oposisi penutup untuk menutup kasus. Silakan. Oke, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya sudah diberikan waktu untuk menyampaikan closing statement dari saya. Menyampaikan closing pada perdebatan hari ini. Pidato saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, jadi sebenarnya UKBI ini semestinya dengan mosi UKBI yang mesti diwajibkan kepada pihak asing, entah itu calon mahasiswa maupun pekerja. Mengapa tidak kita perhatikan? Kita ambil contoh misalnya dalam suatu pekerjaan, kita harus memerhatikan hierarki yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh pihak-pihak asing, dan itu tidak menjadi suatu kewajiban dari pihak asing ketika mereka masuk ke membangun suatu perusahaan di Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena di era globalisasi ini, bagaimanapun juga penggunaan bahasa asing dalam artian bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang masih digunakan hingga sampai saat ini, itu hanya terus menjadi bahasa yang digunakan dalam sebuah pekerjaan. Itu mengapa? Karena itu mempermudah komunikasi dengan negara lain.
Jadi jika kita perhatikan di dalam perusahaan yang kebanyakan di Indonesia sendiri adalah kebanyakan perusahaan asing. Contohlah misalnya di daerah kita sendiri adalah Batam. Berapa banyak perusahaan asing yang sudah masuk ke Indonesia? Kenapa? Karena itu sudah memang gerbang yang dibuka oleh pemerintah kita. Yang maka dari itu kita harus kita sebagai rakyat Indonesia yang menerima investasi asing, dan itu untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan negara mereka. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang Inggris yang menjadi suatu bahasa nasional, bukan bahasa dari negara pembangun investasi yang ada di negara kita. Maka dari itu kita boleh menggunakan bahasa internasional sebagai dasar komunikasi kita. Bagaimanapun misalnya dalam contoh kita beremail atau berkomunikasi dengan pihak dari luar negeri. Jadi kita harus perhatikan, karena pekerja yang rata-rata masuk ke Indonesia, jika kita perhatikan dari hierarki, mereka adalah mengisi posisi pada top manajemen. Jarang sekali kita melihat rakyat asing yang masuk ke perusahaan Indonesia menjadi bawahan-bawahan dari pekerja dari Indonesia sendiri. Mengapa? Karena itu adalah suatu sistem hierarki yang ada pada suatu perusahaan. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana UKBI ini. UKBI ini sebenarnya masih sampai sekarang masih dalam tahap pemerataan di seluruh Indonesia. Jadi sedangkan rakyat Indonesia sendiri itu masih belum tentu menguasai materi-materi dari UKBI ini, yang ada beberapa kompetensi tadi yang sudah disebutkan, ada kompetensi mendengar, membaca dan menulis dan yang lain sebagainya. Itu rakyat Indonesia sendiri, saya rasa dengan beberapa data yang saya baca, itu tidak semuanya sudah menguasai UKBI dalam level tinggi. Konolah kita berharap dari rakyat asing penutur asing yang harus mampu, dan kita wajibkan seperti saya sampaikan tadi, mewajibkan penutur asing untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi maka dari kita harus memperhatikan bagaimana pemerataan UKBI sendiri di daerah kita sendiri. Dibanding kita harus menuntut tuntasnya calon mahasiswa atau WNA macam mahasiswa WNA atau pencari kerja WNA untuk memenuhi kompetensi UKBI. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim pemerintah penutup. Untuk agenda selanjutnya, kami akan menyampaikan hasilnya. Namun sebelum kami sampaikan hasilnya, kami minta untuk semua peserta debat yang ada di ruangan ini untuk kembali ke ruang utama dulu. Kami akan berdiskusi sebentar mengenai hasilnya, kemudian nanti 5 menit silahkan masuk kembali ke sini, atau ketika nanti hasil lebih cepat disampaikan, saya akan ke ruang utama dan menyampaikan pada peserta debat ruang 3 untuk masuk untuk mendengarkan hasil dan evaluasi jalannya debat pada kali ini. Demikian pengumuman dari saya. Silakan menunggu di ruang utama terlebih dahulu. Termasuk untuk penonton, silakan untuk meninggalkan breakout room, karena untuk diskusi ini sifatnya mungkin akan ada hal-hal yang teknis, jadi saya minta untuk kecuali Pak Slamet tetap tinggal di ruangan, yang lain silakan meninggalkan breakout room. Dan mungkin recording bisa di stop, Pak Slamet. Pak Slamet, bisa dengar suara saya, Pak? Kita diskusi langsung? Ya Pak, ini masih ada peserta Pak. Oh iya,
Makasih Pak. Untuk recording bisa di stop aja Pak daripada ngabisin hard disk. Tadi bukan Pak Bayu record ya Pak ya? Saya nggak bisa nih Pak. Saya ya. Oh, ya udah. Oke, mohon maaf. Oke, kita stop recording. Terima kasih itunya Pak.